Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bab 10 ya teman-teman. Mohon maaf baru bisa membuat video tutorialnya sekarang. Teman-teman bisa dibuka dulu di modul bab 10. Itu tentang I/O interrupt. Dengan tujuannya itu pada akhir praktikum ini peserta dapat menjelaskan pengertian interrupt handler, menjelaskan mekanisme I/O interrupt handler, serta menggunakan simulator untuk menghasilkan konsol input interrupt. Nah, untuk dasar teorinya bisa teman-teman baca sendiri nanti di rumah. Kita langsung aja ke langkah-langkah praktikum. Yang pertama, jalankan simulator, tuliskan kode-kode berikut pada compiler. Yang pertama itu ada program I/O no interrupt. Kita ke CPU simulator. Nah, karena saya sudah membuat beberapa programnya itu, jadi kita langsung saja ke compiler. Yang pertama di bagian I/O no interrupt. Sudah sama dengan di modul, kita compile untuk uh, mencari tahu apakah kode ini ada error atau tidak. Kita compile. Setelah benar-benar tidak ada error, teman-teman bisa langsung load in memory untuk memasukkan kode ke dalam memori CPU simulator. Setelah sudah masuk di sini ya, I/O no interrupt I/O no interrupt-nya. Lalu kita ke compiler. Maaf, kita ke OS simulator. Kemudian kita atur menjadi first come first serve atau FTFS dan kecepatan paling tinggi atau fast. Kemudian kita masukkan program yang pertama yaitu I/O no interrupt. Nah, setelah itu kita bisa start program ini. Kita start lalu kita kembali ke CPU simulator. Dia akan bergerak seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masuk ke input output. Di sini kita setting stay on top. Lalu kita show keyboard. Nah, teman-teman bisa memasukkan perintahnya itu teman-teman bisa memasukkan klik salah satu tombol keyboard dan amati konsol apa yang ditampilkan. Di sini kita bisa pakai ini ya, huruf dari namanya teman-teman. Misal, namaku Pinkan, jadi aku mau masukin nama aku satu persatu. Huruf nama aku satu persatu. Cukup 4 huruf pertama aja ya. Jadi P, terus I, kemudian N, kemudian K. Setelah kita sudah memasukkan keempat huruf ini dan memunculkan kode-kode tersebut, kita enter untuk menyelesaikan kerja dari program ini. Kita enter. Setelah kita enter, jika kode yang dimasukkan itu 13, maka program akan berhenti seperti ini, teman-teman. Kita minimize dulu. Maaf. Ini ya, kalau kita memasukkan kode 13 desimal, itu program akan berhenti. Nah, kemudian teman-teman bisa keluarin juga ini bagian ini interrupt di bagian CPU simulator. Interruptnya kita pencet, kita akan muncul seperti ini. Nah, di sini kegiatan satu udah selesai. Teman-teman bisa screenshot dua kotak ini. Jangan lupa untuk penamaannya itu ada NIM bab 10 kegiatan 1 nomor gambar 1. Setelah selesai, kita
Ini kita hapus ya. Lalu kita clear. Ini juga bisa di close semua dulu. Kemudian kita lihat dulu. Sekarang modifikasi kode sumber sebagai berikut dengan cara klik new pada editor compiler. Nah, di sini kita masuk ke compiler, terus kita edit source, kita masuk ke bagian new, kita pencet new, sehingga akan muncul kosong seperti ini ya teman-teman. Di sini bisa masuk ke kode yang tadi. Karena saya sudah membuat, jadi kita ke bagian ini aja teman-teman. Sudah program IO interrupt 1. Seperti ini. Setelah kita tulis kodenya, kita akan compile. Kemudian load in memory. Kita pencet untuk memasukkan memori ke dalam sini. Di sini punya saya udah ada di sini ya. Kita kembali ke OS CPU simulator, OS simulatornya dengan masih sama ya. First come, first serve, kemudian fast, lalu kita masukkan IO interrupt 1. Setelah itu kita kembali kita bisa langsung start dulu, start terlebih dahulu, start. Kita kembali ke CPU simulator. Lalu ke input output. Jangan lupa stay on top. Lalu show keyboard untuk menampilkan keyboardnya. Nah, masih sama memasukkan 4 huruf nama awal dari teman-teman. P, I, N, K. Kemudian kita enter. Nah, program sudah berhenti. Lalu kita pencet interrupt di bagian CPU simulator. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Bisa di screenshot dulu dua bagian ini. Dengan nama, penamaan gambarnya itu NIM, bab 10, kegiatan 2, gambar 1. Oke, setelah itu jangan lupa di clear lagi. Kita clear terlebih dahulu. Ini juga kita clear. Terus kita silang dulu ya teman-teman. Lalu kembali ke compiler untuk ke kegiatan 3. Di kegiatan 3 ini, kita akan memodifikasi lagi. Kalau di kegiatan 2 itu, you enter key code, titik 2. Nah, kalau di bagian kegiatan 3 ini, ada koma, you enter key code, titik 2. Jadi bedanya ada di situ ya teman-teman, sama di while and, dan ada beberapa bagian juga yang beda, bisa diperhatikan dulu nanti. Kita kembali ke compiler, sama caranya seperti tadi, kita edit source, lalu kita pilih new. Maka akan tampil bagian kosong pada compiler. Oke, karena saya sudah membuat, kita ke bagian milik saya, yaitu program IO interrupt 2. Setelah selesai kita masukkan, jangan lupa di-compile terlebih dahulu. Setelah itu, load in memory. Di bagian sini, load in memory, kita pencet. Oke, setelah selesai, kita masuk ke OS simulator. Dengan peraturannya masih sama ya pengaturannya ya. FCFS, kemudian fast, dan kita masukkan program yang IO interrupt 2. Kita bisa mulai start dan kembali ke CPU simulator untuk menu input output. Lalu kita show keyboard, masih sama pakai nama depan, 4 huruf depan nama teman-teman. Jadi P, I, N, K, yang terakhir enter.
Oke, ini sudah selesai. Program juga sudah berhenti. Teman-teman bisa kembali ke CPU simulator dan memilih interrupt. Lalu di screenshot program ini. Atau konsol dan interruptnya. Oke, dengan nama gambar NIM bab 10 kegiatan 3 gambar 1. Bisa kita bersihin dulu, kita clear lagi. Clear all. Lalu kembali ke compiler. Itu untuk kegiatan 3 ya, kita close aja. No close. Lalu ke kegiatan 4. Pada kegiatan 4, itu kita diminta untuk memodifikasi kode di atas dengan mengganti nilai kata kunci INTR pada sub INTH menjadi 2. Di sini kita nggak perlu bikin baru, teman-teman. Kita cukup merubah pada program IO interrupt 2 itu bagian sub INTH INTR 1, kita rubah menjadi 2. Seperti ini. Lalu kita compile. Setelah kita compile, kita load in memory. Sudah ya. Lalu kita masuk ke OS simulator. Di sini ada bedanya ya teman-teman. Ada IO interrupt 2 yang pertama tadi sama yang modifikasi. Kita pilih yang modifikasi. Dengan peraturannya masih sama ya, FCFS dan kecepatannya fast. Lalu kita start. Dan kita kembali ke CPU simulator. Kita ke input output dan show keyboard. Masih sama pakai huruf depan nama teman-teman. P, I, N, K, enter. Oke, lalu kita interrupt. Nah, di sini kita screenshot bagian konsol dan interruptnya. Dengan nama NIM bab 10 kegiatan 4 gambar 1. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengamati perbedaannya antara yang interrupt kegiatan 3 dan kegiatan 4 ini seperti apa setelah mengubah kodenya menjadi yang awalnya 1 menjadi 2. Kita bisa close dulu. Nih. Mengapa hasilnya berbeda dengan versi sebelumnya? Jelaskan. Jelaskan interrupt menampilkan nilai kode alamat pada bagian tipe penyebab interupsi atau konsol, input, timer, exception, software, user 1 dan user 2. Nah, di sini tadi bisa kita amati bahwa bagian interrupt ya teman-teman. Untuk yang pertama atau INT yang INT yang INTH yang pertama itu menampilkan angka 0 di bagian yang kotak yang pertama. Kemudian yang kedua ada di kotak yang kedua. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nanti bisa dijelaskan sama teman-teman di laporan resminya ya. Oke, bab 10 selesai. Teman-teman bisa menanyakan apabila ada yang belum paham lewat WA atau di grup ya. Eh, untuk praktikum sistem operasi semester ini sudah selesai ya teman-teman. Untuk laporan akhir nanti saya share di grup. Oke. Sekian praktikum pada hari ini atau pada bab 10 ini. Jika ada salah kata dan yang lainnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.